Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir. Perkenalkan, nama saya Mini Setiawati. Saya dari Prodi Hukum Angkatan 2020. Terima kasih telah hadir untuk acara Fokus Group Discussion dengan judul Kajian Kritis Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Perspektif Hukum dan manajemen yang diselenggarakan hukum Fakultas Hukum Madiun. Hari kita akan bacaan dua rambuan di Fakultas Hukum, yaitu Bu Dr. Siska Diansari SH.MH. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Profesor Dr. SH.MH. Sugeng Sonten Prof. Selamat sore. Mohon maaf ada gangguan teknis tadi. Alhamdulillah masih berkenan bergabung dengan kami semua. Hormat Bapak Kapoldi Pak Riza SMK dan saya sayangi seluruh mahasiswa berbisa pada sore hari ini. Ada yang bergabung secara daring di sini. Terima kasih. Kita akan bersama-sama mengadakan FGD terkait dengan MBKM. Mudah-mudahan acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya atas kekurangan dan juga atas penyelenggaraan ini saya sampaikan permohonan maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memudahkan saya sukses untuk Fakultas Hukum Unikma dan semoga bisa terjalin kerjasama selalu dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama keyakinan agama dan juga mudah. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Awang. Yang keempat adalah memasuki acara inti, yaitu fokus grup diskusi yang akan disampaikan oleh Profesor Bujiono dari Universitas 11 Maret Surakarta. Baik, terima kasih yang saya hormati Ibu Dekan, Bu Dr. Siska Diansari, Bapak Kapoldi, dan Bapak Ibu dosen di Unikma, dan ada mahasiswa yang berbahagia. Mohon izin Prof. Menyiapkan speaker dan juga menyiapkan Prof. Izin Prof. Oh, monggo silakan. 1000 kemudian ada 600 sekian, berarti kita hampir 70% mahasiswa kita yang melakukan kegiatan magang merdeka. Nah, ini kita sudah buka juga buku panduan tentang pelaksanaan program magang kalau daftar rekognisi. Nah, apa yang kemudian kita siapkan ini yang terakhir. Yang pertama adalah penyesuaian kurikulum. Artinya begini, kurikulum tidak perlu diperbaiki begitu strike ya. Artinya nanti malah justru kita yang repot. Tinggal kemudian kita masukkan mata kuliah prasyarat itu di mata kuliah prasyarat itu di semester 1, 2, 3, 4 ya. Di semester 1, 2, 3, 4 itu kita masukkan mata kuliah prasyarat itu. Nah, yang sisanya adalah mata kuliah lanjutan itu di semester 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, itu yang kita masukkan. Hanya kita rubah itu saja. Selebihnya tidak ada yang perlu dirubah. Nah, yang kedua adalah tim rekognisi. Kenapa perlu tim rekognisi ini? Jadi ajuan itu kan dari mahasiswa. Nah, mahasiswa ketika kemudian memilih magang atau pertukaran pelajar misalnya, itu kemudian tugasnya tim rekognisi untuk meng-ACC. Pertama, kalau misalnya pertukaran pelajar, beberapa mata kuliah kan namanya tidak sama antara di UNS dengan di Unikma. Nah, apakah kemudian CPL-nya itu memiliki kemiripan atau sesuai, itu yang menentukan adalah nanti tim rekognisi yang meng-ACC ajuan dari mahasiswa itu. Sehingga misalnya di sana hukum dagang misalnya, namanya di tempat saya hukum bisnis misalnya, nah itu kan beda. Nah, apakah kemudian hukum bisnis itu bisa kemudian direkognisi dalam mata kuliah hukum dagang. Begitu pula sebaliknya. Itu sebagai contoh. Jadi untuk melakukan persetujuan terhadap ajuan mahasiswa. Yang kedua juga tim rekognisi itu nanti akan menentukan. Misalnya magang di tempat A, B, C, D, E, itu di tempat A itu mata kuliah apa yang bisa direkognisi, itu
itu sudah ada daftarnya. Sehingga nanti mahasiswa tinggal membuat pilihan. Saya kalau mau magang di kantor pengacara, kira-kira itu nanti mata kuliah apa saja yang bisa direkognisi. Nah, mahasiswa mengajukan, terus kemudian tim rekognisi yang kemudian di ACC dulu. Nah, ini tugasnya tim rekognisi. Dan yang ketiga juga, tim rekognisi ini penting untuk kemudian melakukan MONEF. MONEF itu artinya poin penting bahwa pelaksanaan khususnya magang ya, itu kan tidak magang ataupun pertukaran pelajar atau 8 aktivitas merdeka belajar yang lainnya itu kan tidak selalu sesuai dengan capaian jadi capaian pembelajaran itu kan tidak mesti tercapai, sehingga kemudian caranya bagaimana. Nah, MONEF itu penting sebenarnya. Di tempat kantor pengacara ini magang beneran apa enggak kan, karena kita juga menemukan di satu tempat gitu ya, namanya banyak ya, ada kita mengirimkan 600 mahasiswa dan ada sekitar 200-300 tempat, itu pasti ada satu tempat yang tidak maksimal gitu. Nah, ada yang tidak maksimal. Nah, yang tidak maksimal itu kita evaluasi. Misalnya ternyata di sana dari waktu 5 bulan itu 1 bulan bahkan 2 bulan itu nggak ngapa-ngapain gitu, nggak ngapa-ngapain, hanya nongol gitu. Kalau rapat terus kemudian ikut rapat, terus habis itu pulang dan nggak ada pekerjaan yang berarti. Nah, yang seperti itu kemudian kita coret. Bahkan ada satu tempat itu yang kita evaluasi, bahkan yang mengadakan dikti, bukan yang memilih mahasiswa. Itu hampir selama 1 semester itu tidak ada aktivitas yang kemudian ya hanya daring, itu seminggu sekali daringnya, daring seminggu sekali, tiap minggu sekali daringnya. Nah, ini kan tentu kita evaluasi, sehingga apa yang kemudian didapat mahasiswa kalau seperti itu bagian dari yang melakukan evaluasi adalah tim rekognisi. Terus dosen pembimbing bagaimana? Nah, kalau di kita, jadi mahasiswa itu ketika mengajukan nanti kan akan masuk di siakat sistem akademik itu. Nah, sistem akademik nanti akan muncul MBKM outbound. Nah, MBKM outbound itu nanti mahasiswa akan mengisi logbook termasuk daftar mata kuliah yang kemudian diusulkan itu juga akan muncul. Nah, logbook itu diisi. Nah, tugasnya yang memvalidasi logbook itu adalah nanti dosen pembimbing. Siapa dosen pembimbing itu? Nah, dosen pembimbing ini adalah dosen pengampu di mata kuliah. Jadi misalnya yang bersangkutan magang mengambil mata kuliah, taruhlah hukum perbankan, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan seterusnya misalnya. Nah, maka pembimbingnya dari misalnya ngambil 20 SKS, ada 10 mata kuliah, maka pembimbingnya bisa jadi kalau dosennya berbeda-beda, maka 10 dosen. Kalau dosennya sama ya tinggal misalnya 5 ya 5 dosen gitu. Dosennya beberapa sama gitu ya. Misalnya dari 10 mata kuliah itu ternyata yang mampu hanya 5 dosen, ya 5 dosen ini pembimbing. Kenapa demikian? Karena magang merdeka itu berbeda dengan, dan juga kegiatan 8 aktivitas yang lain ya, itu berbeda dengan kegiatan magang yang secara reguler kita lakukan. Nah, kegiatan reguler yang kegiatan magang yang secara reguler kita lakukan itu kegiatannya memang sudah rutin dilakukan, dan artinya mahasiswa ketika mau magang di pengadilan ada mata kuliah prasyarat misalnya di pengadilan negeri misalnya, dia harus sudah menempuh hukum acara pidana dan acara perdata dulu. Berbeda dengan ketika magang merdeka, acara pidana dan acara perdatanya ditempuh ketika yang bersangkutan itu magang. Bedanya di situ. Sehingga itu pentingnya dosen pengampu mata kuliah itu menjadi dosen pembimbing. Itu untuk memastikan bahwa dosen pembimbing itu memastikan bahwa mahasiswa ketika magang itu mendapatkan CPL yang ya tidak mesti sama ya, karena yang sama pasti di dalam kelas ya. Ya mirip-mirip lah, mendekati sama. Jadi target yang didapat mahasiswa ketika belajar di dalam kelas dengan target mahasiswa yang didapat ketika dia magang di pengadilan itu mirip-mirip. Yang memastikan siapa? Dosen ini. Kalau kurang bagaimana? Ya dosen ngasih tugas tambahan. Misalnya, dosen mengasih tugas tambahan, dan nanti tugas tambahan yang dikasihkan dosen itu diisi mahasiswa dalam logbook yang nanti dosen validasi. Nah, oleh karena itu dosen ini kan melakukan tugas tambahan ini ya harus ada ini kan dia melakukan prestasi ya, jadi ya harus kemudian mendapatkan haknya. Nah, haknya apa? Lah ini yang harus kemudian disepakati. Pengalaman kita selama 2 semester ya, 2
semester sudah menjalankan itu, belum ada aturan dari UNS, dari rektorat, tapi kita jalan dulu lah, bismillah gitu. Nah, maka ya dosennya biar kita gilir saja, artinya belum dapatkan itu kita gilir kemudian dengan SPPD. Jadi misalnya melakukan monef pelaksanaan di lokasi magang, itu dengan kemudian mendapatkan SPPD. Paling sebatas itu, belum kemudian ada honor apa. Nah ini yang baru dibahas kalau di UNS, dosen mendapatkan tambahan remunerasi dengan kelebihan mengajar. Disetarakan bahwa misalnya membimbing 10 mahasiswa, itu misalnya 10 mahasiswa masing-masing itu ya ngambil 2 SKS misalnya, ya berarti itu sudah masuk, kita sama dengan misalnya mata kuliah perbankan, kok ada 10 mahasiswa yang ikut magang, maka itu setara dengan saya ngajar 1 kelas. Nah, penghargaannya begitu. Nah, nanti di UNIPMA bisa kemudian merumuskan penghargaan yang lain bagi dosen karena dia juga melakukan aktivitas itu. Nah, terus untuk itu dibutuhkan tim admin yang solid ya. Solid itu untuk memastikan bahwa siakat. Jadi pertama nanti tentu akan ada sosialisasi yang kita lakukan dulu ya. Itu sosialisasi dari tim kepada mahasiswa yang ngambil MBKM. Ya awal-awal pasti ini pekerjaan berat tim admin ya. Tim admin bahkan beberapa mahasiswa yang tidak proper itu diambil alih dulu oleh tim admin ini agar kemudian mereka bisa dibantu untuk mengisi di siakatnya. Termasuk dalam proses pendaftarannya. Jadi proses pendaftaran misalnya kan pendaftaran saya mau mendaftarkan rekomendasi siapa dari MBKM saya rekomendasi setelah ini kan ke siapa kan nggak langsung ke prodi apalagi langsung dekan kita sini kemudian bahwa misalnya magang ataupun pertukaran pelajar itu syaratnya adalah ada MOU. Nah maka tim admin juga menyiapkan MOU yang harus dibuat antara kampus baik itu universitas ataupun fakultas dengan instansi mitra, baik itu bila salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC atau kepada Prodi. Ini alhamdulillah ya kami untuk pelaksanaan FGD ini, alhamdulillah untuk Prodi Hukum mendapatkan hibah MBM terkait dengan kajian kritis dalam konteks perlindungan hukum dan juga tata kelola manajemen di perguruan tinggi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari FGD ini teman-teman mahasiswa hukum khususnya juga dosen hukumnya mendapatkan pencerahan dan mendapatkan wawasan terkait dengan MBKM itu apa gitu ya, karena yang terjadi adalah ada beberapa salah kaprah ketika MBKM itu di launching. Oh berarti saya sebagai mahasiswa bebas nih gitu ya, kuliah di luar mau saya tidak semudah itu gitu. Tadi yang disampaikan Prof. Puji ada MOU, ada instrumen lain, harus ada pendidikan dan juga dengan terima kasih matur suwun sangat Prof. Puji atas waktunya. Mudah-mudahan kerjasama antara Fakultas Hukum dengan Fakultas Hukum UNS bisa berjalan dengan baik selalu. Insya Allah kami ada kesempatan Allah nanti bisa Prof. Puji dan juga Bu Dekan serta seluruh sivitas akademika dari FHUNS. Sekian Prof. Dari Tiling karena sinyal wifi ternyata tidak stabil. Kebetulan di sebelah juga ada laporan juga wallahu alam ya, luar biasa hari ini link Zoom, beberapa link Zoom. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf saya izin
Oke, Ananila. Oke, untuk acara yang kelima adalah diskusi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang mau tanya silakan. Apakah ada pertanyaan? Jangan terputus-putus ya. Jadi nanti saya di rumah bisa di-sharingkan ke cara jawab ini atau di grup nanti kita. Oke, selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Izin Prof, mohon maaf Prof, sinyalnya kurang stabil karena di sini bersamaan dengan laporan PKKM Universitas Prof. Mohon izin. Siap. Oke, mohon maaf Tapi, Prof, untuk selanjutnya bisa baik, langsung mulai. Kami sudah siap di sini. Mohon arahan dan juga petunjuk terkait dengan forum discussion. Terima kasih Prof. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Event dari kami Prodi yang saya hormati Bapak Ibu dan di Makassar. Diberikan bersama bisa memberikan saya di kita semuanya. Saya izin Recording in progress. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini yang kemudian mendasari regulasi tentang magang merdeka ya, kampus merdeka, mahasiswa. Jadi yang tentang kampus merdeka ini yang mendasari. Jadi ada Permendikbud nomor 5 tentang akreditasi dan SN Dikti nomor 3 itu tentang hak yang di situ nanti diatur tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Kalau di UNS itu ada peraturan rektor nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan program. Itu 3 aturan ini yang kemudian menjadikan UNS memakai ya. Jadi sebenarnya ada beberapa aturan mulai dari Permendikbud nomor 7 tahun 2000 saya besarin juga. Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pembukaan prodi, terus 5 2020 itu tentang akreditasi prodi, terus yang kita pakai adalah yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, Pak Menteri itu kan mau meningkatkan standar kualitas pendidikan kita. Dasarnya adalah banyak orang bekerja atau lulusan itu bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu, maka ingin dipertemukan antara sektor hulu dengan hilir. Sektor hulu itu adalah kampus, hilir itu adalah dunia kerja atau dunia industri atau industri dan dunia kerja. Nah, itu dipertemukan melalui apa? Melalui kemudian kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, respon kita bagaimana? Respon kita adalah ada teori evolusi ini yang sangat kemudian kita pakai. Jadi yang bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang bisa beradaptasi. Pengalaman beberapa industri misalnya Ericsson, Nokia, tumbang juga. Sekarang muncul Samsung dan seterusnya. Bahkan industri telekomunikasi Cina meskipun meskipun ya belakangan lahir tapi punya pangsa pasar yang juga tidak sedikit juga. Nah, makanya kuncinya adalah diadaptasi dan kita merespon kebijakan itu kan tidak bisa melawan. Nah, kita tidak bisa melawan, artinya ya kemudian beradaptasi dengan kebijakan itu. Nah, artinya beradaptasi bagaimana kita pahami bahwa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa. Jadi rujukannya ini, nah poinnya adalah bahwa mahasiswa itu memiliki memiliki hak selama 3 semester itu untuk
Merdeka. Merdeka membuat pilihan. Pilihannya seperti apa? Pilihannya adalah selama 2 semester itu mahasiswa bisa mengambil 40 SKS. Jadi masing-masing semester itu 20 SKS itu di luar prodi, di luar kampus. Misalnya dengan mengikuti magang misalnya. Magang atau mengikuti pertukaran pelajar. Itu bisa dilakukan. Yang satu kali itu adalah yang semester satunya itu adalah di dalam kampus, ya, tetapi prodinya berbeda. Misalnya mengambil di ekonomi, sastra, Inggris dan seterusnya itu jadi satu per mata kuliah nanti jadi 20 SKS itu juga nggak ada masalah. Nah, itu poinnya. Nah, sehingga misalnya ada pelajaran bahasa, misalnya pengantar ilmu ekonomi, misalnya. Itu mahasiswa hukum tidak perlu kemudian mengundang dosennya, cukup kemudian mahasiswa hukum itu belajar di Fakultas Ekonomi. Itu bisa memungkinkan. Nah, maksudnya ini, secara praktis, ini jadi kemudian kesempatan mahasiswa belajar di prodi asal berapa? Ya kesempatannya hanya 5 semester. Kalau misalnya kita sesuai dengan waktu belajar ya adalah total 8 semester, maka 5 semester itu kita belajar di Fakultas Hukum, sisanya yang 3 semester kita bisa mengambil 1 semester itu ditempuh dengan mengambil di beberapa prodi di dalam IPMA misalnya. Yang 2 semester itu bisa ditempuh dengan magang dan beberapa jenis kegiatan Merdeka Belajar yang lain. Nah, di ST itu diatur pasal 14 ayat 5 tentang beberapa hal yang bisa dilakukan nanti. Nah, lebih rincinya ini. Jadi ada 8 contoh kegiatan pembelajaran yang bisa diambil oleh mahasiswa secara merdeka. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu kita outbound. Yang ditulis itu adalah outbound. Kita mengirim mahasiswa UNIPMA, dikirim ke UNS, dikirim ke UI, dikirim ke misalnya Harvard University atau kemana, itu boleh dan itu dicatat kemudian. Ya, dicatat melakukan pertukaran pelajar. Jadi ya di kampus yang berbeda. Itu pertukaran pelajar. Yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Jadi mahasiswa itu kemudian memiliki agar memiliki working experience ya atau ya working experience di dunia kerja, misalnya di kantor kejaksaan, di pengadilan, kantor notaris, kantor pengacara, sehingga mahasiswa memiliki pengalaman yang secara praktis itu lebih banyak daripada mendapatkan di dunia atau di bangku kuliah. Nah, diharapkan itu bisa dilakukan. Terus kalau asistensi mengajar, ini kebanyakan di FKIP ya, FKIP. Terus penelitian riset, ini juga bisa dilakukan dengan mahasiswa mengikuti penelitian dosen. Mengikuti penelitian dosen, dan penelitian ini adalah penelitian yang kompetitif ya, bukan penelitian yang misalnya mandiri atau apa, tapi kompetitif. Misalnya diadakan secara kompetitif di universitas, atau dikti yang kemudian dosen mendapatkannya, dosen melibatkan mahasiswa karena dosen pun ketika penelitian sekarang harus melibatkan mahasiswa. Nah, keterlibatan mahasiswa itu sebenarnya itu memungkinkan untuk kemudian dilakukan rekognisi dalam Merdeka Belajar ini. Terus proyek kemanusiaan itu misalnya kasus di Lumajang itu aktif menjadi relawan di Lumajang gitu. Terus kegiatan wirausaha itu artinya mahasiswa kemudian merintis usaha, yang merintis usaha itu bisa kemudian dilakukan dan dicatatkan, itu juga bisa merdeka dan bisa diakui, direkognisi. Studi proyek independen itu biasanya yang mengadakan adalah dari dikti, nanti ada lowongannya. Terus membangun desa ini KKN, bedanya apa? Kalau yang membangun dengan KKN, kalau KKN itu hanya biasanya selama 1 bulan atau 45 hari. Nah, yang membangun desa ini Merdeka Belajar itu semuanya terprogram itu adalah kalau dihitung seminggu itu 50 jam misalnya. Kalau kerja itu kan 40 jam. Kalau seminggu itu kita bekerja itu 50 jam, maka asumsinya per 1 jam itu adalah 50 menit itu adalah 1 SKS, maka bisa dihitung adalah dalam 50 jam itu kita mendapatkan 1 SKS. Jadi 1 SKS.
Jadi kalau 50 jam berarti kita mendapatkan 1 SKS. Nanti kalau kemudian dikalikan 20 untuk mendapatkan membagi 20, maka kita membutuhkan waktu selama 5 bulan dengan asumsi setiap minggu kita menghabiskan waktu 50 jam dalam melakukan aktivitas 8 aktivitas ini. Maka pekerjaan magang atau pertukaran pelajar atau membangun desa atau apapun namanya ini ditempuh pada dasarnya adalah 1 semester. Kalau secara terus-menerus itu dilakukan cukup dengan 5 bulan saja. 5 bulan itu sudah ekuivalen dengan 20 SKS. Ini Permendikbud 3 yang di pasal 15 diatur proyeknya seperti ini. Kalau di UNS disusun seperti ini. Jadi membangun desa itu ya misalnya dalam pengabdian masyarakat, terus PHBD, PKMM, PKMT, terus juga matching fund, dana-dana dari DITI, terus kegiatan proyek independen juga sudah dirinci seperti ini. Nah, proyek kemanusiaan yang tadi saya sebut itu adalah bencana, ikut dalam PMI, Basarnas, BPD, dan seterusnya itu memungkinkan jadi relawan. Jadi termasuk misalnya adik-adik mahasiswa memenangkan PKM, baik itu PKM yang GT ataupun PKM yang PKM yang memang nasional itu. Nah, itu bisa kemudian diekivaliankan dengan kegiatan baik itu masuk dalam penelitian riset ataupun apa yang dengan 20 SKS. Jadi apa untungnya? Sama ambil 8 ini, maka perlu kemudian persen dibangun. Jadi mengambil pertukaran pelajar UNS, kuliahnya mengambil di 1 semester itu kuliah di UNS, dan nanti nilainya bagaimana? Ya nilai dari UNS yang dicabis atau di pengadilan, kantor kejaksaan atau bank atau apa yang itu menerima Anda. Nah, selama 5 bulan bekerja itu atau praktek kerja ya bahasanya, itu Anda tidak perlu kuliah. Jadi tidak perlu kuliah lagi di jam kegiatan, bukan lagi AS saja, tapi kegiatan. Ini sudah selain yang sampai membangun desa ini ya, sampai huruf H ini, ada tambahan I dan C, pelatihan militer bela negara. Jadi ada pelatihan militer atau bela negara yang misalnya sekarang ada program misalnya rekrutan untuk sipil ikut pelatihan tentara, dan itu bisa diakui, direkognisi setara dengan 20 SKS. Jadi tidak perlu ikut kuliah, ikut pelatihan itu memungkinkan. Anda sudah ikut itu mendapatkan gaji, ya, biasanya mendapatkan honor ya, mendapatkan honor plus Anda tidak perlu kuliah, nanti direkognisi. Nah, terus yang C adalah bentuk lain. Jadi ada bentuk-bentuk lain yang nanti akan ditetapkan oleh rektor. Nah, pertanyaannya adalah apakah ke-8-8-nya ini atau ke-10-9 atau 10 ini kemudian harus diambil? Apa harus diambil? Nah, kita melihat di target kinerja. Kalau ini soal tata kelola ya. Nah, di target kinerja itu ada namanya IKU, Indeks Kinerja Utama. Nah, di IKU itu ada IKU 1 sampai 8. IKU 1 sampai 8 mulai dari persentase lulusan S1 program diploma, S1 atau diploma yang berhasil mendapatkan pekerjaan, studi lanjut atau wira swasta. Itu targetnya adalah di 80%. Kalau di UNS di Fakultas Hukum ini tercapai 87%. Jadi yang 13% masih finding the job ya, ongoing gitu. Jadi yang lainnya pilihannya sudah kalau nggak melanjutkan studi, wirausaha atau terima pekerjaan. Maka jadi ini sudah bukan seperti mahasiswa S1 atau diploma yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus prestasi internasional. Nah, ini hitungannya dimaksud di IKU 2. Targetnya adalah dari Kemendikbud itu. Kalau misalnya di Unikma itu ada mahasiswanya sangat, kita
setidaknya boleh kurang, bisa saja namanya target kan boleh kurang. Menetapkan adalah menetapkan 35%. Nah, boleh kurang ya, target sekali lagi ya boleh kurang, boleh kalau ya, tapi ini namanya target. Nah, maksudnya di kedua ini yang kinerja, jadi mahasiswa yang di luar kampus menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus, prestasi paling nasional, misalnya debat tapi tingkat maka bisa diakui. Nah, tapi MBKM itu masuk di ikut 2 tapi yang poin A, menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Nah, ini kita teruskan. Nah, di Fakultas Hukum UNS itu target kita adalah, keunggulan kita adalah student outbound dan magang merdeka. Saya teruskan. Capaiannya di Fakultas Hukum itu ini per hari ini kita 668, kalah dengan sekolah vokasi. Kalau sekolah vokasi kan wajar ya, tapi di kita urutan kedua tingkat universitas ya relatif baik lah ya, relatif baik. Nah, yang lain-lainnya kalau memang tidak dihitung nol. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan pertukaran pelajar? Kita bersama dengan mengirim ke UU Brawijaya, terus ada yang ikut Sosrobahu itu BH ya, PTN BH itu bekerja sama saling tukar menukar. Terus Unikma, smart and competitive.